Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Anak-anak, pada pagi hari ini mari sama-sama kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama tidak bosan pagi hari ini terus kita mengucapkan rasa syukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga di pagi hari ini. Kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dilimpahkan oleh Allah akal, sehingga pagi hari ini kembali kita bertemu dalam Google Classroom, pelajaran pendidikan agama Islam kelas 3. Salawat dan salam dicurahkan Allah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana dengan kabarnya pagi hari ini semua? Ya, tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat. Kita berdoa mudah-mudahan kita bisa tatap muka keesok harinya ya. Mudah-mudahan minggu depan terus berdoa biar kita bisa masuk ke sekolah ya. Gimana dengan sholat subuhnya? Insya Allah semua sudah ya, sudah duha, murojaahnya ya, alhamdulillah. Ya, yang kemarin kita sudah membahas pelajaran kedua, inginnya habis kemarin setuntas ya, berkenaan dengan pelajaran kedua, hadis tentang perilaku mandiri, percaya diri dan tanggung jawab. Dan pada minggu lalu ada semua sudah mengerjakan, dan yang ikut Google Meet sudah tidak mengerjakan lagi. Yang minggu lalu yang tidak ikut Google Meet merangkum ya, alhamdulillah kemarin sudah dikirim semua. Nah, hari ini tolong disimak video penjelasan Nabi di halaman 25 ya, hadis tentang tanggung jawab. Kemarin perilaku mandiri dan percaya diri. Nah, sekarang hadis tentang tanggung jawab. Mungkin kalian ada yang tahu sih apa yang dimaksud dengan tanggung jawab ya. Nah, agama kita Islam sangat menjunjung tinggi tanggung jawab ya. Jadi tanggung jawab itu menjadi sebuah karakter bagi seseorang Muslim dalam integritasnya atau dalam posisi dirinya ya sebagai seorang Muslim. Jadi tanggung jawab merupakan akhlak terpuji, termasuk akhlakul mahmudah. Jadi tanggung jawab apa sih yang dimaksud dengan tanggung jawab? Tanggung jawab artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Ya, jadi satu keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Jadi apa yang kita lakukan besok ada pertanggungjawabannya. Ya, seperti seorang siswa ada tanggung jawabnya melaksanakan semua apa yang menjadi bagian dari kegiatan dan pekerjaan sekolah ya. Kemudian kalau jadi seorang hamba, tanggung jawabnya ada untuk apa? Beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu salah satu contoh. Contoh yang lain, misalnya ketika kita membaca buku di perpustakaan, ya, maka tanggung jawab kita adalah tidak mengganggu orang lain, tidak berisik, ya, yang sedang membaca bacaan di perpustakaan, dan membereskan kembali buku-buku yang kita baca setelah di perpustakaan. Kalian mungkin sudah 2 tahun ini ya tidak berkunjung ke perpustakaan di sekolah ya. Iya, mudah-mudahan besok masuk kita tengok tuh perpustakaan kita ya. Nah, berkenaan dengan tanggung jawab, Nabi kita Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, lihat di halaman 25-nya ya. Habis singkat saja hadisnya ya. Bacaan hadisnya habis singkat saja. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda,
setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Apa sih makna kandungan hadis tentang tanggung jawab? Nah, dari hadis tadi, setiap kamu adalah pemimpin. Ya, pertama, setiap orang merupakan pemimpin bagi dirinya sendiri. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas dirinya di akhirat. Jadi setiap diri kita tuh akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak bisa kita tidak mempertanggungjawabkan atas kehidupan kita di hadapan Allah. Maka silakan kamu berbuat, tapi ketahuilah pasti kamu akan mati, dan setelah mati kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan dalam hidup. Nah, lakukan apa yang mau kita suka, tapi ingat semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang kedua, kandungan hadis ini, seorang pemimpin masyarakat akan dimintai pertanggungjawaban atas masyarakat yang dipimpinnya pada skop level lurah atau RT dulu, RT, lurah, bupati atau wali kota, gubernur, presiden, anggota dewan yang dipilih oleh rakyat, ya, itu akan dimintai pertanggungjawabannya apa yang sudah dia kerjakan, ya. Yang ketiga, seorang suami merupakan pemimpin bagi keluarga. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas keluarga yang dipimpinnya. Ayah itu besok akan dimintai pertanggungjawabannya, ya. Kemudian seorang istri merupakan pemimpin bagi anak-anaknya. Ia juga akan dimintai pertanggungjawaban atas anak-anak yang dipimpinnya. Ibu, makanya berat ibu itu, ya. Dia akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana mendidik anak-anaknya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, segala hal yang dilakukan oleh manusia, baik kecil maupun besar, akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kandungan hadis tentang tanggung jawab. Nah, anak-anak, lalu bagaimana ciri-ciri pelaku tanggung jawab? Ya. Nah, ciri-ciri orang yang berperilaku tanggung jawab itu: A, selalu menepati janji. 2, memiliki kedisiplinan. 3, tidak pernah merasa takut. Selalu melakukan apa yang diucapkan. Terakhir, mengakui dan meminta maaf jika berbuat salah. Nah, ini ciri-ciri perilaku tanggung jawab. Jadi enggak dikerjain kemudian ada apa-apa dilepasin aja, ya, tidak dilanjutin, tidak dituntasin. Itu namanya tidak tanggung jawab. Nah, salah satu contohnya ketika daring, ya, tidak kirim tugas, ya, lepas tanggung jawab tuh, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi materi singkat yang dari Abi sampaikan. Selanjutnya untuk materi pelajaran 2, setelah kalian menyimak video ini dengan seksama, ya, tugasnya adalah silakan antum semua mengerjakan latihan soal, ya, latihan soal pelajaran kedua di halaman 30 sampai dengan 32, ya, 30 sampai dengan 32 dikerjakan di buku, difoto, ya. Seandainya bisa di Google Classroom kirim di Google Classroom, karena di Google Drive Abi lihat sudah penuh untuk penyimpanan file-file yang berkaitan dengan Google Classroom. Tapi kalau seumpama tidak bisa dikirim melalui Google Classroom, silakan kalian kirim WA, ya, atau di Japri. Baik, itu saja. Kerjakan halaman 30 sampai dengan 32 di buku kalian, jangan di buku tulis, di buku pegangannya, buku PI-nya, difoto lalu dikirim ke Abi. Kalau bisa sekali lagi di GCR, pakai GCR, kalau tidak bisa di Japri, ya. Baik, terima kasih yang sudah bisa menyimak video penjelasan dari Abi.
Ya, kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.